Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Saya mau curhat sedikit sebelum saya ngomong. Bukan curhat tapi apa ya? Bukan curhat. Cerita. Oke. Selalu ada cerita kalau saya posting. Dulu kalau saya beli bin yang menurut saya kurang sesuai dengan ekspektasi, biasanya saya jadiin koleksi di rumah aja buat mainan, ranting bahkan, atau saya bagiin ke biasa ke security atau ke taruh di kantor. Beberapa temen kayak Dennis gitu suka menghabiskan kopi yang saya taruh. Tapi belakangan ini ternyata banyak juga peminat yang ingin merasakan apa yang saya rasakan. Dulu awalnya saya pikir jangan-jangan selera saya ini beda dengan orang-orang pada umumnya ya gitu. Oh iya, memang beda sih. Tapi terlepas dari itu, eh, ternyata saya harus berbagi rasa tepatnya. Jadi berbagi rasa ini adalah salah satu playlist di kopi-kopi ala-ala suka-suka, adalah bagaimana caranya. Sorry, saya minum dulu. Bagaimana caranya supaya ada binatang. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang kurang lebih suka memantau bacotan kopi-kopi ala-ala suka-suka dan menikmati kopi-kopi ala-ala suka-suka dengan cara ala-ala suka-suka tentunya juga ikut merasakan. Jadi salah satu caranya adalah saya mengirimkan beberapa kopi yang udah dibuka, lalu ada yang iseng nyenggol minta dikirimin kalau udah dibuka, kalau ternyata rasanya nggak sesuai dengan ekspektasi. Atau setidaknya simply saya membongkar, lalu membagikannya ke butuh minum nih, ngopi nih. Bentar ya, butuh saya membeli lalu membongkar dan menceritakan bagaimana si binnya rasanya, lalu saya bagi-bagikan supaya orang di sana nggak cuman mantengin. Rey, Rey, aku lagi ngobrol nih sendiri nih. Suaranya pelanin dikit boleh? Boleh nggak, Rey? Thank you. Sampai di mana tadi? Oh ya, akhirnya saya udah sebagian memang saya bongkar untuk saya bagi-bagiin. Ya rata-rata sih saya bongkar ya bagi-bagiin tuh rata-rata harganya murah. Tapi ada juga yang mahal. Sampai di mana ya? Lupa tadi. Ya rata-rata blend yang komoditi istilahnya atau blend komersil yang saya bagi-bagiin. Tapi ada juga yang mahal. Contohnya Halu Banana nih. Halu Banana ada di sini, milik Gusti di Sidoarjo. Dan saya sertakan 2 espresso blend di dalamnya yang udah saya cobain, udah saya buka dan saya cobain 2 kali dengan 2 alat yang berbeda. Jadi masih aman dan nggak saya pegang-pegang. Lalu ini buat Kang Wahyu di Jalan Lemah Hegar. Lalu satu lagi buat ini di Bandung, satu lagi buat Bapak Adi di Palembang, jauh banget. Jadi Palembang, Bandung, Sidoarjo. Ongkir saya tanggung karena kebetulan awal bulan jadi saya kasih, makanya beberapa ada yang nyenggol saya di IG
dan saya bilang di Jakarta atau bukan. Kalau di luar Jakarta berarti saya butuh awal bulan. Kalau di Jakarta berarti masih bisa dilempar pakai same day instan, gosen, dan harganya lebih murah. Jadi itu sedikit cerita. Jadi saya sebenarnya sekarang adalah mencoba terus berbagi dengan teman-teman di luar sana di bersama kopi-kopi ala-ala suka-suka, terus berbagi sebisa mungkin kalian bisa merasakan apa yang saya seduh. Syukur-syukur blend mahal yang udah biasa saya konsumsi dari 2008-an lah, 2007-an, 2007, 2008, 2005. Syukur-syukur saya bisa membelinya dan bisa berbagi. Belakangan saya lagi mencoba blend-blend dan roaster-roaster yang klaim dirinya specialty. Jadi saya udah lama nggak beli Workas. Kayaknya saya mesti kembali ke Workas untuk mengurangi pengeluaran yang bombastis, karena craft roaster ini mahal banget tapi ternyata kualitasnya sama. Ada yang nggak lebih baik dari Workas, dia nggak klaim specialty tapi dia memberikan kualitas bean yang oke. Itu aja, semoga nyampe dengan akurat, cepat, dan selamat menikmati kopinya. Semoga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Syukur-syukur kalian ternyata cocok, karena ternyata banyak juga yang cocok banget dengan blend 40 60, bahkan ada yang 2575, ada yang full robusta, bahkan pengennya mirip dengan kopi Janji Joni, jadi full robusta mungkin ya. Atau ternyata banyak juga yang suka acidity-nya di level 45. It's okay, karena kopi itu masalah selera buat saya. Jadi nggak cocok di saya belum tentu nggak cocok di orang lain. Mungkin ya ini kan generalisasi rasa saya ya mungkin, tapi sama saya masih suka bilang kan, ya ini masih oke untuk diminum lah gitu, masih layak lah. Tapi apakah ini layak dibeli untuk di sesi berikutnya, ya belum tentu. Kayak gitu sih kadang konklusinya dikasih. Nggak semuanya saya bilang ini busuk banget, nggak semuanya, tapi pada akhir kembali ke objektifnya masing-masing. Kita tuh sebenarnya mau ngopi yang kayak gimana. Jadi kembali ke objektif. Kalau saya simply saya mau kopi yang enak, walaupun di dalamnya ada notes yang bombastis. Buat saya ini enak atau enggak ya. Jadi saya melihatnya the whole konsep si roaster ini kayak gimana. Sama nggak semuanya roaster mahal memberikan kualitas yang maksimal dan kualitas yang mewah juga, tapi nggak semua juga roaster murah kualitasnya jelek. Jadi itulah sebabnya saya selalu mengeksplor roastery mahal, roastery sedang, dan roastery murah. Buat saya si Workas itu ada di tengah. Ada banyak yang lebih murah dari Workas, ada banyak yang lebih mahal dari Workas. Jadi sebenarnya buat saya ada 3 roastery itu, murah banget, sedang, dan mahal banget dengan klaim-klaim specialty. Tapi sama saya nggak percaya dengan klaim specialty, karena kadang tiap orang, tiap Q-grader, dan tiap barista, tiap roaster itu kadang memiliki persepsi specialty yang berbeda. Mungkin dia tengkulaknya bilang ini specialty bang, lalu dia klaim specialty dan lain-lainnya. Tapi saya mungkin lebih, kalau bicara tentang Q-grader yang lumayan paham banget, salah satunya Quintinos buat saya, Caswell, lalu ada Tanah Merah, berikutnya saya nggak tahu kalau apakah roastery yang klaim ini bener-bener langsung datang ke petaninya dan menuntut banyak ke petaninya. Saya juga nggak tahu. Atau apakah dia punya perkebunan sendiri untuk bisa menghasilkan kopi yang sesuai dengan ekspektasinya. Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu adalah saya membeli, saya membuka,
based on pengalaman, lalu saya mencicipi. Sesimpel itu sih, karena saya konsumen, jadi harusnya konsumen juga punya cara untuk menilai apakah ini specialty atau bukan. Tapi terlepas dari semua itu, saya akan tetap mencoba berbagai jenis klaim, berbagai jenis roastery yang sekarang banyak banget bermunculan. Jadi nggak akan terpaku ke Workas, Quintinos, Caswell, atau misalkan Anomali atau Tanah Merah atau blend apa roastery yang memang udah punya nama. Kalau kalian lihat di Gordy itu roastery yang baru dan juga udah lama ada di situ, dan rata-rata sih harga yang di Gordy lumayan mahal-mahal. Sekarang banyak banget asli. Kalau kalian ke Tokopedia itu banyak banget roastery, dan teman saya suruh nyobain Say Something. Nanti akan coba ya, kita akan coba monochrome blend. Mungkin habis ini akan saya coba. Habis si smoking barrel flintlock tinggal sedikit lagi, nanti akan saya coba ya. Jadi semangat ngopi buat semuanya, semangat menikmati. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya, dan semoga saya tetap terus bisa berbagi dengan kalian dan berbagi rasa dengan kalian ya. Semangat ngopi, ciao.